Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Prime NTV. Saya Doni Rekeser masih berbincang dengan narasumber. Saya kembali ke Pak Sarman. Pak Sarman, ini kan kalau kayak begini, pengusaha itu akhirnya begini ya. Harusnya kan pengusaha itu diberikan kemudahan dalam berusaha. Mungkin pengusaha tidak banyak minta macam-macam, tetapi kalau kemudian dalam memenuhi kewajiban atau amanat undang-undang untuk sertifikasi sudah dipalakin dari awal, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, bukan hanya pengusaha kan sebenarnya ya, karena saat ini kita lihat banyak juga para anak-anak kita yang baru lulus udah punya kesadaran sendiri untuk membuat sertifikat K3 Secara mandiri? secara mandiri. Oh, hebat dong, Pak. Iya, karena tujuannya begini, ketika mereka melamar di satu perusahaan manufacturing misalnya, perusahaan, bawa dan dia memiliki sertifikat K3 itu, dia memiliki nilai lebih. Posisi tawarnya lebih bagus. Lebih bagus. Oke. Gitu loh. Jadi artinya sebenarnya kalau kesadaran masyarakat kita pencari kerja kita seperti ini, seharusnya harus lebih dimudahkan. Iya. Bila perlu digratiskan gitu Iya, loh. setuju. Disubsidi oleh pemerintah harusnya. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa kita ini zero incident dalam hal ini. Iya. Saya juga kaget tadi dari Kasbi menyatakan bahwa tahun 2024 ya, 420.000 angka kecelakaan. 60.000 angka kecelakaan kerja kita. Iya. Ya berarti pengawasan kita agak sedikit gagal ini kalau Padahal sampai saudara seperti ini. sertifikasinya. Ada Jangan-jangan sertifikasinya. juga proses assessment sertifikasi itu nggak benar kan? Bisa jadi Iya. dalam hal ini Kita ya. belum masuk ke ranah itu. Kita Betul. baru bahas soal penyelewengan Betul. pembiayaannya nih. Makanya saya katakan tadi ini adalah merupakan momentum yang luar biasa kejadian ini untuk melakukan suatu evaluasi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Pertama mungkin dari aspek kepastian. Oke. Bagaimana supaya birokrasi perizinan daripada penyusunan daripada pengurusan sertifikat ini harus ada standar waktunya. Standar waktu maksudnya? Waktunya supaya cepat. Jadi artinya gini, pokoknya Mulai pengajuan sampai keluar. ikut pelatihan sampai ini seminggu selesai. Kalau tidak lulus ya apa itunya ujiannya berapa hari lagi. Jadi harus ada standar. Itu satu. Iya. Yang kedua, ini juga masalah regulasi tumpang tindih. Karena ini kan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja. Ini ada Kemenaker, ada juga Kemenkes dalam hal ini. Iya kan? Khusus K3 yang berkaitan dengan kesehatan, mereka itu sudah punya dapat standar dari Kementerian Kesehatan. Iya. Tapi lagi-lagi Kemenaker juga mewajibkan juga untuk mengikuti standar K3 ala Kemenaker. Nah ini juga kan Double ya, sertifikasi. justru itu. Nah ini kan harus Isinya sama nggak? ya ini khusus di bidang kesehatan. Oke. Tapi Sebenarnya- K3 di bidang kesehatan. Ya. Kan Kalau ini kan perusahaannya keselamatan satu- kesehatan kerja. Artinya kalau sudah di kesehatan sudah mengeluarkan sertifikat, kan tujuannya kan cuma satu. Iya. Bagaimana supaya keselamatan kesehatan Oke. kerja itu terjamin, kan itu paling penting. Ini masalah utama dari kalangan pengusaha ya. Masih tumpang tindih juga ya. Betul. Jadi memang walaupun ya sudah dibuka juga pelayanan secara OSSS, tapi prakteknya juga kami lihat masih banyak kendala-kendala yang kami temukan di lapangan. Nah untuk itu ya kami sangat berharap dilakukan segera evaluasi dan reformasi birokrasi mengenai pengurusan K3 ini oleh Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin ini bagian dari evaluasi dan reformasi. Kan 10 bulan, belum 1 tahun. Ya. Anda mengerti maksud saya kan, Pak Sarman? Ya, karena ini kan pemerintah ini kan masih sampai 2019. 2029. 2029. Artinya ya ini kan memang di luar dugaan kita semua kejadian Maksudnya ini ya. terlalu cepat ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Makanya saya katakan tadi ini momentum yang luar biasa. Iya. Ya, bagaimana supaya pelayanan ke depan kepada masyarakat kita, kepada dunia usaha itu dalam hal pengurusan daripada K3 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki satu standar waktu yang jelas, kemudian juga masalah kurikulum juga yang jelas, sehingga pengusaha tidak dirugikan, pekerja juga tidak dirugikan, dan kita bisa mengalami bahwa Indonesia semakin setahun mengalami pengurangan angka kecelakaan yang lebih kecil. Ya, setuju. Ini kan kalau kita duduk sama-sama begini enak kan? Ya, pengusaha, pekerja gitu. Dari tidak perlu apa-apa itu turun ke jalan soal sertifikasi gitu kan? Iya, nggak perlu. Mas, ini
apa sebenarnya kebutuhan utama dari pekerja itu sendiri? Tadi Pak Sarman bilang menarik sekali, pekerja yang mau mencari kerja pun mereka secara mandiri berani untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Artinya ketika itu datang dari kalangan pekerja, ya kita apresiasi kan. Tapi ketika dia sudah bekerja, pengusaha pun berkewajiban untuk mensertifikasi gitu kan. Masalah utama yang dialami oleh kalangan pekerja atau buruh sendiri sekarang itu apa? Kalau bicara tentang kompetensi. Ya, kalau masalah di perburuhan itu saya pikir seharusnya ya. Jadi training-training atau pelatihan itu memang harus juga sering dilakukan. Pemerintah. Ya baik pemerintah ataupun dari perusahaan. Iya. Ada balai latihan kerja nggak dimanfaatkan? BLK banyak, tapi kalau saya lihat memang belum maksimal. Ya, dari berbagai daerah atau di Indonesia gitu ya, di berbagai daerah itu banyak, tapi memang belum dimaksimalkan, dioptimalkan fungsi dan tugasnya harus seperti apa gitu. Itu butuh intervensi atau campur tangan lebih kuat lagi gitu. Kalau memang menginginkan katakanlah misalnya buruhnya lebih produktif, artinya kan kesehatan dan keselamatan kerjanya kan harus terjamin. Betul. Gitu. Nah, di sisi lain ada hak-hak yang lain juga. Misalnya dari soal pengupahan ini kan kalau setiap tahun juga jadi masalah juga tuh, Pak. Iya. Jadi harus berunding bahkan sampai demonstrasi. Iya. Jadi masalah atau memang sengaja di masa lain? Menuntut kenaikan upah. Ya. Kan sudah jadi program tahunan itu. Betul. Gitu. Sementara tadi kalau yang kami lihat memang dalam hal ini pengawas ketenaga kerjaannya itu menurut kami memang kurang optimal, kurang maksimal. Nah, di posisi ini memang kadang-kadang kita menjumpai banyak kasus-kasus ya, bukan hanya soal pelanggaran K3, tapi pelanggaran normatif juga terjadi seperti itu. Ya, yang penyebabnya salah satunya adalah pengawas ketenaga kerjaannya ini enggak serius, ya. Pengawas dari kementeriannya atau dari mana? Dari turunan, dari Binwasnaker, Dirjen ya, Binwasnaker, kemudian kalau di provinsi itu pengawas ketenaga kerjaan. Itu di bawah dinas atau provinsi, di Disnaker provinsi. Nah, biasanya yang tidak optimal seperti apa konkretnya? Tidak optimal itu dalam hal ini misalnya perusahaan terjadi pelanggaran baik K3 atau hak normatif. Harusnya gitu. ditegur. Tapi kan harusnya kan ada tindakan ya. Misalnya untuk pembinaan atau kalau memang itu pelanggaran terkait dengan pidana gitu ya. Ya harusnya ini kan diperkuat tuh supaya perusahaan itu jangan lagi melakukan pelanggaran. Yang terjadi apa? Yang terjadi berulang kali seperti itu. Makanya kalau kasus-kasus tidak ada penindakan. Penindakan itu hanya tertentu, Mas. Jadi pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih begitu? Ini nggak asal ngomong loh, Mas. Iya, hati-hati, Anda didengarkan oleh masyarakat. Pilih-pilih. Karena ini kan berdasarkan kasus-kasus yang kita advokasi. Termasuk misalnya kalau kita bicara kecelakaan kerja yang paling banyak untuk saat ini adalah di perusahaan di Morowali. Perusahaan industri besar nikel. Banyak kejadian atau itu melanggar K3 maksud Anda? Pelanggaran K3. Harusnya sudah disertifikasi baik perusahaan ataupun pekerjanya, tapi masih ada pelanggaran. Masih banyak yang karena Anda lihat, ada banyak yang meledak ya. Kebakaran, bahkan kecelakaan kerja itu hampir setiap hari. Maksudnya, dan itu basis KASB Anda yang mau mencoba mengatakan bahwa sudah ada sertifikasi tetapi masih ada temuan pelanggaran. Betul. Nah, harusnya itu tidak lolos dong sertifikasi kan? Ya, karena tadi yang saya sampaikan di awal, sertifikasi ini hanya formalitas belaka. Lah terus piye? Nah ini masalahnya. Kok bisa keluar sertifikatnya? Bayar maksudnya? Ya tadi. Ya, ngomong aja nggak apa-apa, ngomong aja. Ya banyak dari unsur dari pemerintahan sendiri, oknum ya. Iya, maksudnya itu dia kan memang harus dia membayar sesuatu, dia membayar biaya sertifikasi. Tetapi soal kompeten atau tidak kompeten itu urusan lain. Jangan-jangan dia harusnya tidak kompeten, suruh bayar, dikompetenkan. Begitu maksud Anda? Betul. Oke, ini benar ya? Ya benar. Ada temuan, Anda mengawal kasus itu? Banyaklah kasus-kasus di kawan-kawan buruh itu. Iya, jangan sampai nanti digoreng sama netizen seolah-olah saya yang ngomporin Anda loh, Mas. Betul. Karena bukan hanya itu aja, Mas. Bukan hanya di soal K3. Iya. Tapi kasus-kasus lain juga sama seperti itu. Baik, sebentar. Jadi kalau kita istilahnya itu dalam memperjuangkan hak itu enggak kita kawal terus, enggak kita datangin terus, ya dilupakan juga kasusnya itu. Ya, ini enggak akan selesai. Setuju. Ini harus direspon oleh wakil Anda di DPR. Ada Pak Edi. Pak Edi, silakan bagaimana merespons apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KASBI kita ini? Ya, pertama
kasus ini pembelajaran penting ya. Saya melihat masih ada Pak Menteri Menaker yang saya melihat punya karakter teknokrat ya. Jadi saya benar kemarin memuji itu wakilnya stylenya politisi, kemudian Pak Menteri stylenya teknokrat. Jadi itu pasangan bagus tuh ya kalau bisa dipadukan dengan baik itu. Karena itu karakter Pak Menteri yang teknokrat itu saya berharap bisa melakukan perubahan good governance di Kemenaker, menempatkan Menaker itu sebagai regulator. Ya, Pak Edi sebentar. Anda mengatakan ini pasangan yang tepat, tapi kan Menaker sama Wamennya ini kan dipaksa kawin sama yang punya kabinet, begitu kan? Ya, tapi kan setiap orang punya karakter ya. Karakter politisi dengan karakter teknokrat itu sesuatu yang kalau dipadukan itu sebetulnya bagus. Karena teknokrat itu akan menyusun strategi bagaimana melakukan tata kelola yang baik. Nah, Pak Menteri punya karakter itu. Yang kedua, memang BNSP sebagai lembaga sertifikasi didorong yang melakukan sertifikasi seluruh SDM yang bergerak di bidang K3. Yang ketiga, memang betul tadi sebaiknya memang antara pelatihan dan sertifikasi itu satu paket yang biayanya bisa kita tekan untuk mengurangi cost. Itu betul tadi yang disampaikan oleh Kasbi tadi. Nah, yang keempat, memang Kemenaker memiliki kelemahan di dalam tenaga pengawas ketenaga kerjaan di tingkat provinsi. Itu lemah sekali. Sehingga sudah sering kali kita beri masukan, jumlah tenaga pengawas ketenaga kerjaan di level provinsi itu ditambah dong. Kalau perlu dibuat sampai kabupaten sehingga yang melindungi perusahaan dan pekerja itu lebih banyak. Nah, seterusnya butuh komisi pengawas ketenaga kerjaan di tingkat provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Tapi rata-rata komisi pengawas ketenaga kerjaan ini juga enggak dibentuk. Sehingga selalu bahwa semuanya pada kementerian dan dinas tenaga kerja yang akhirnya monopoli ada di situ. Nah, kalau ekosistem ini kita perbaiki, maka ke depan praktek-praktek seperti ini bisa direduksi, bisa dikurangi, dan itu butuh seorang menteri yang berani dengan integritas tinggi, dengan profesionalisme mereka, dengan jejak rekam mereka, dan saya kok meyakini bahwa Pak Menteri ini masih punya kans untuk menjadi teknokrat yang baik, merubah tata kelola good government di Kemenaker. Saya meyakini itu. Maka pada rapat-rapat berikutnya dengan kementerian kami akan mencoba untuk ini menjadikan sebagai evaluasi agar wajah Kementerian Tenaga Kerja yang selama ini dianggap kurang baik, lalu ke depan bisa melakukan transformasi menjadi lebih baik. Ini saya kira hal yang penting harus kami lakukan, karena ini kita tidak bisa melihat kasus ini, tapi kita juga harus menarik bahwa ada tata kelola yang tidak sehat di Kemenaker, lalu kita upayakan menjadi good governance, dan itu butuh seorang menteri yang berani melakukan transformasi tata kelola di Kemenaker. Saya kira itu kuncinya. Kapan ada rapat berikutnya dengan Kementerian Tenaga Kerja, Pak Edi? Minggu ini sudah kami rapat maraton dengan seluruh mitra, karena juga ini tahun-tahun anggaran kan, maka tentu pada saat rapat ini menjadi isu penting yang kita tidak boleh lewatkan. Ini kasus mahal, dan saya setuju tadi ini sebagai pintu masuk di dalam merubah atau melakukan transformasi tata kelola di Kemenaker. Saya masih melihat orang-orang yang baik di Kemenaker, orang-orang yang tidak baik, saya kira harus ada keberanian menteri untuk mengeliminasi. Karena kalau tidak itu nanti akan menjadi kanker di tata kelola Kemenaker itu. Ya, baik, saya setuju Pak Edi. Mas Biko, saya mengutip statementnya Pak Edi tadi, Mas Biko, bahwa sebenarnya kalau ini kontes-kontesan idol-idolan, ini lagi dieliminasi nih yang tidak memenuhi syarat. Atau bahkan sebenarnya wamen kita ini yang harusnya, saya nggak tahu ya, kan belum 1 tahun ya Mas Biko ya, 10 bulan itu kayaknya terlalu dini gitu kan, apalagi kalau misalnya dia menjadi bagian dari kekuatan politik yang dititipkan di dalam kabinet begitu. Menurut Anda, apakah Presiden Prabowo sebenarnya sedang berusaha untuk bersih-bersih ya dari orang-orang yang sebenarnya menjadi bagian dari perahu pendukung tetapi tidak punya kompetensi dan kapasitas untuk menjadi bagian dari kabinet, Mas Biko? Ya, saya kira kalaupun itu dilakukan, sebetulnya jangan juga dong mengorbankan masyarakat atau jangan juga mengorbankan anggaran negara. Artinya kalau itu bisa dicegah atau bisa dideteksi sejak awal atau dimitigasi potensi resiko yang akan terjadi atau akan terjadi pelanggaran lain, harusnya itu bisa dilakukan lebih dulu ketimbang pada akhirnya juga mengorbankan
masyarakat menggunakan anggaran negara yang harus dikeluarkan gitu. Saya mau bilang begini Mas Doni, kalau kita berkaca dari kasus ini, sebetulnya secara sederhana adalah ini pertama kasus korupsi jajaran kabinet ya, pertama kali di jajaran Menteri Prabowo yang terjerat kasus korupsi, dan kita bisa simpulkan bahwa berarti selama ini apa yang disampaikan dalam Asta Cita Prabowo Gibran ataupun kemudian pidato penegaraan presiden itu tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan oleh jajaran setingkat bahkan pembantu menteri di bawahnya. Ini kan yang menjadi persoalan gitu. Kalau kita bicara pembelajaran ya kita sepakat, tapi bagaimana melakukan upaya reformasi, langkah ekstrim untuk memperbaiki pengelolaan pelayanan. Pembelajaran agar kedepannya jangan sampai ketangkep gitu. Itu yang kemudian kita jangan harapkan gitu Mas. Pembelajaran, ya tadi soalnya saya mengutip pernyataan sebelumnya banyak bicara soal pembelajaran dan lain. Ini bukan kasus pertama, sekali lagi dari 2019 sampai 2024. Kasus korupsi juga bukan pertama, ada yang sampai sekarang masih berproses juga itu terkait dengan izin tenaga kerja asing. Artinya apa? Artinya perlu ada langkah reformasi kelembagaan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tata kelola di Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengurusan izin. Selama ini kan sebetulnya saya tidak begitu tahu detail ya secara teknis, tapi sudah ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana pengurusan sistem perizinan K3 di Kementerian kalau saya tidak salah. Tapi kan kemudian bagaimana menciptakan proses tersebut lebih akuntabel, dan juga ketika ada persoalan seperti ini, kalau seandainya ada kanal aduan, itu kan sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah bisa mendeteksi bahwa di sini loh ada celah-celah gitu. Karena saya yakin ini sulit rasanya kalau bilang ini tidak tercium gitu ya. Ini sudah tidak tercium lah. Ini mitra kerjanya banyak loh Mas, yang ngurusin izin K3 itu kan sertifikasi kan tadi kawan-kawan Mas Umam dan lain-lain itu kan banyak orang yang dan itu tidak rasanya sangat sulit kalau kita bicara ini tidak terdeteksi. Makanya tadi saya bilang bukan tidak mungkin ada pelaku-pelaku lain atau pihak yang diduga mendiamkan ketika mengetahui peristiwa ini gitu ya. Nah, momentum ini juga menjadi hal yang harusnya dilakukan sebagai upaya reformasi kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri, plus juga mengoptimalkan kembali bagaimana fungsi inspektorat di setiap kementerian, tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan seperti ini. Ini kan juga sebenarnya jadi isu ya, tindak penegakan hukum yang dilakukan KPK, artinya juga ada persoalan di level pengawasan di internal kementerian lembaga yang harusnya dilakukan tapi kemudian tidak berjalan optimal seperti itu. Maka kalau kita lihat dari kasus di Kemendaker ini dengan pola-pola yang sama, jadi pejabat yang dalam tanda kutip ya, saya nggak waktu itu mungkin punya komitmen dalam secara lisan gitu ya untuk bicara korupsi, tapi kemudian di level menengahnya ini sampai nggak gitu, kemudian di level teknisnya itu sampai nggak, apalagi tadi kalau dibilang ada informasi bahwa menterinya ini adalah teknokrat gitu ya, teknokrat. Kalau memang itu kan sebenarnya kan kita logika sederhananya adalah bisa saling mendukung dalam hal memperbaiki sistem birokrasi di internal Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Itu yang harusnya menjadi perhatian serius gitu ya. Sekali lagi jargon saja tidak cukup gitu ya. Karena pemberantasan korupsi itu atau perbaikan itu bukan hanya sekedar omon-omon politik saja perkataan, tapi juga bagaimana melakukan langkah konkret, melakukan suatu perubahan dari sistem. Jadi tidak cukup bicara kita figur anti korupsi, tapi juga harus ada sistem yang mendukung lingkungan itu bersih dari korupsi. Seperti itu. Itu setuju saya Mas Biko. Tapi kan kadang-kadang orang ada yang kena masuk angin ya kan, atau insomnia, yang lupa itu amnesia. Jangan sampai juga ini Mas, tadi kalimat yang terakhir amnesti itu kalau itu terjadi kita hajar lagi, nanti kita diskusikan lagi. Oke, saya ke Pak Sarman dulu. Pak Sarman, dari kacamata pengusaha, pelaku usaha, pebisnis, seberapa penting sebenarnya sertifikasi itu? Kalau kita melihat skema dan sistem yang dilakukan oleh negara terhadap pengusaha, kan perusahaan itu kadang punya standar ya kan, ada ISO-nya segala macam. Masih penting nggak sih? Ya, karena ini merupakan amanah undang-undang, saya rasa ya kami pengusaha tentu akan patuh dengan hal itu. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau, itu satu. Yang kedua, sebenarnya kan tujuan K3 ini kan memastikan bahwa seluruh proses produksi itu, barang dan jasa itu berjalan dengan baik, kemudian tidak ada kecelakaan kerja, dan
paling utamanya adalah mampu meningkatkan produktivitas di masing-masing perusahaan dalam hal ini. Makanya sebenarnya dengan adanya program ketiga ini seharusnya angka kecelakaan kerja itu dari tahun ke tahun itu harus semakin menurun, bukan semakin meningkat. Kalau semakin meningkat berarti ada kesalahan daripada sertifikasinya ini. Berarti antara apa yang didapatkan apa yang didapatkan sertifikat dengan implementasi di lapangan berarti nggak sesuai dong berarti dalam hal ini. Karena kalau sudah mendapatkan sertifikat, seharusnya prinsip-prinsip ketiga itu sudah berjalan di masing-masing lini perusahaan. Ya, atau standar kompetensi dari negara sebenarnya belum memenuhi standar secara internasional misalnya. Kalau kita lihat sih sebenarnya dari kurikulum dan pelatihannya itu sudah standar. Sudah ya? Sudah sesuai standar. Dan kalau tidak salah pemerintah setiap tahun itu ada bulan ketiga. Kalau nggak salah setiap bulan Januari. Dan pemerintah biasanya memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki zero incident dalam murni setahun. Nggak itu? Jangan-jangan perusahaannya bayar juga tuh, biar dapat penghargaan. Itu nggak tahu. Biasanya sih murni dalam hal ini. Tapi tadi ya sampaikan teman-teman dari Kasbi tadi juga kita kaget bahwasanya misalnya di beberapa sektor pertambangan ternyata angka kecelakaan kerjanya tinggi dalam hal ini. Nah, untuk itulah menurut hemat kita ke depan ya bagaimana dilakukan pembenahan birokrasinya dan pelayanannya. Pertama misalnya ke depan bagaimana sistem OSS ini semakin kita tingkatkan. Sehingga tidak ada lagi pertemuan antara manusia dengan manusia, tapi bagaimana mengenai sertifikasi ini full kita lakukan melalui digitalisasi. Melalui kurikulumnya, pelatihannya, sampai dengan sertifikasinya. Nah, Pak Sarman, ini menarik karena ada perusahaan jasa ketiga yang memang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini kan pihak ketiga berarti kan, yang harusnya pemerintah langsung ke pengusaha, misalnya perusahaan gitu kan. Ini memang menunjuk perusahaan jasa ketiga. Berarti kan dia akan mengutip dari situ kan, ada biaya-biaya yang makin panjang lagi. Masih perlu nggak seperti ini? Saya rasa disinilah hadir sebuah regulasi daripada pemerintah. Artinya regulasi itu adalah pertama dari sisi kurikulumnya. Yang kedua adalah dari sisi biayanya. Itu harus dibikin ambang batas bawah dan atas. Jadi tidak serta-merta misalnya bahwa setiap lembaga itu bebas menentukan. Ya kan? Ini harus diatur juga. Kemudian paling penting adalah waktunya. Karena bagi pengusaha itu kan kepastian waktu. Betul. Iya kan? Ya kan kalau kita dengar dari konferensi pers KPK kan gitu. Sudah memenuhi syarat pun masih dilama-lamain misalnya. Ini kan bagi pengusaha kan sesuatu yang penuh sebenarnya kan ada ketidakpastian. aturannya ya. Saya juga melakukan sertifikasi di bidang komunikasi publik, Pak, pembicara publik. Itu sertifikat dari BNSP itu bisa keluar itu maksimal 14 hari kerja. Tapi kenyataannya memang bahkan ada sebulan 2 bulan lebih gitu kan. Dan itu juga seperti pengalaman Bapak ya, tergantung paketnya yang mana. Nah, menurut hemat saya ini juga harus dilakukan suatu regulasi yang pasti yang harus diikuti oleh pihak-pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kemenaker maupun yang sudah lulus daripada BNSP. Betul. Ya, itu menjadi harapan kita. Kemudian yang ketiga saya rasa untuk membantu daripada Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Tenaga Kerja di lapangan, saya rasa memang Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan itu saya rasa juga mendesak untuk dibentuk. Iya kan? Supaya ada semacam lembaga di luar institusi Kemenaker yang membantu secara tidak langsung berbagai pelayanan-pelayanan ketenagakerjaan termasuk K3 ini. Dan kalau bisa memang ini bisa langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kan ada Komisi Kepolisian ada. Jadi kalau ini juga mungkin ada, saya rasa ini juga akan membantu. Ya, sehingga pelayanan-pelayanan perizinan ketenagakerjaan termasuk isu K3 ini kita harapkan betul-betul bisa berjalan dan terlayani dengan standar-standar yang diharapkan oleh pengusaha maupun para pencari kerja kita. Asal komisi ini nantinya nggak masuk angin ya Mas ya. Saya rasa itu penting menjadi catatan. Oke. Ya, kita kembali ke dari perspektif pekerja atau buruh itu sendiri. Sebenarnya yang lebih dipentingkan sekarang adalah kesejahteraan buruh, pekerja atau sertifikasi. Ya Mas, ya dua-duanya sangat penting gitu ya. Tapi yang pertama ini soal esensi dari K3 sebenarnya. Itu harus benar-benar dari kesadaran. Baik dari pihak pengusahanya, pemerintahnya, ataupun dari pekerjanya. Karena sebenarnya itu kan bukan K3 itu juga bukan soal kecelakaan kerja juga Mas.
tapi juga terkait dengan kondisi kerjanya. Jadi pabriknya atau perusahaannya di tempat kerjanya itu misalnya harus bersih, ya, nggak ada polisi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya polusi, supaya si buruhnya itu tidak terkena penyakit, ya, yang kronis gitu. Sehingga apa? Produktivitas dari teman-teman pekerja itu juga terganggu juga. Artinya perusahaan juga terganggu. Nah, itu esensi dari sebenarnya soal sertifikasi dari K3. Jadi harus dibangun tuh kesadaran, ya. Kalau perlu itu memang biayanya semurah mungkin. Pokoknya jangan rumit-rumit gitu. Iya, kalau perlu disubsidi pemerintah. Betul. Jadi memang semua pekerja, si pengusaha itu harus, ya, untuk bisa menjalankan itu. Jadi jangan sampai misalnya terjadi lagi tuh kecelakaan kerja, orang sakit karena lingkungan kerja yang buruk dan lain sebagainya tadi. Lalu yang ini kan kedua, harusnya malah disubsidi pemerintah kan, tapi malah dijadikan sebagai penerimaan non APBN ini, ya kan? Nah, makanya jadi bancaan, atau menurut hemat saya mungkin ini pungli lah ya, pungli yang kemudian gila-gilaan. Bergening tadi. Bergening. Betul. Nah, yang kedua Mas, saya ingin menyampaikan soal kesejahteraan buruh itu penting. Terkait dengan upah, jaminan kepastian kerja, ya, dan yang berkaitan dengan pendapatan dari pekerja. Nah, itu juga sangat penting karena ya sampai sejauh ini kawan-kawan ini masih terus-menerus melakukan perjuangan. Nah, dengan adanya kasus OTT KPK yang melibatkan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan ini harus menjadi evaluasi, saya sepakat. Dan kemudian karena ini momentumnya sebenarnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 168 ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ke depan ini kan pemerintah harus membuat undang-undang, ya, yang tidak berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang ini kan kabarnya dari teman-teman DPR, Bapak Ibu DPR juga sedang mulai pembahasan. Nah, kami pun dari Serikat Pekerja juga sudah mulai melakukan pembahasan dan drafting Undang-Undang Ketenagakerjaan. Barangkali disitulah nanti kita bisa menyatukan ya, apa yang menjadi persoalan kaum buruh, perusahaan, dan juga selama ini yang terjadi dengan sistem di pemerintahan kita yang buruk. Khususnya adalah terkait dengan penegakan tadi. Ya, bikin aja draftnya ini, mumpung ada Pak Edi kan nanti bisa disampaikan di DPR. Kami dari Kasbi yang tergabung dalam Urun Rembuk Nasional, Forum Urun Rembuk Nasional, ada 9 konfederasi dan 105 federasi sudah menyelesaikan draft RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Dan dalam waktu yang akan datang kita juga akan sampaikan juga kepada DPR, kepada pemerintah. Kira-kira apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan buruh itu kita tuangkan di dalam draft Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena kalau buruh sudah sejahtera, saya berharap nanti seragam organisasinya nggak merah lagi. Ya, biru gitu loh, sejuk gitu lah. Kalau merah ini sudah ciri khas juga, merah putih. Oh iya, ya kan? Anda itu berdua sudah cocok ya. Mas, bendera kita. Ya, saya ada ide nih, usul ya. Kalau misalnya kan Anda fokus pada perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh gitu kan. Paling gampang sebenarnya pemerintah mensubsidi, membebaskan biaya sertifikasi buruh. Ya, dibayari oleh negara. Itu cara yang paling menurut saya rasional, negara bisa meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena kalau buruh sudah bersertifikasi, kan value-nya nambah. Kekuatan dan bargaining dia di perusahaan juga bisa nambah. Pasti posisi gajinya juga berbeda. Iya kan? Jadi kan negara mensubsidi langsung yang manfaatnya dirasakan oleh buruh sendiri gitu. Ya, kami sepakat. Setuju ya? Kalau memang itu digratiskan gitu. Iya. Tapi juga yang paling penting tadi Mas, ya, penerapan di dalam lingkungan kerja tadi. Iya. Nah, artinya kan itu kan penegakan hukum juga tuh. Iya. Kalau nggak standar dengan K3, apa nih kira-kira sanksinya dan lain sebagainya. Jadi kan pemerintah kan memang harus melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan. Oke, berarti Anda setuju dengan statementnya Pak Sarman tadi ya? Komisi ini memang harus dibentuk dan dipastikan jangan masuk angin ya? Ya, kalau komisi ya, Komisi Pengawas Ketenagakerjaan. Bahkan ide kami pun juga seperti itu, sama.
untuk mengawasi pengawas ketenagakerjaan yang menurut kami memang sering masuk angin tadi. Jadi memang harus dikontrol oleh masyarakat. Biasanya buruh protes ke pengusaha, ini pengusaha sama buruh duduk bareng loh ya. Karena ada musuh bersama itu kan, oknum ya. Oke, Bapak-bapak, saya harus akhiri, tapi saya berikan kesempatan kepada semua untuk memberikan closing statement. Saya mulai dari Pak Edi. Pak Edi, singkat saja Pak Edi, biar ini tidak akan menjadi satu peristiwa yang berulang. Apa yang harus dilakukan Pak Edi? Ini tinggal benteng terakhir ada di Pak Menteri. Iya. Ya, saya kira Pak Menteri harus berpihak pada pekerja dan kasih keberanian sejalan dengan keberanian Pak Presiden. Yang kedua, kasus ini tentu akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Iya. Maka tadi Mas Kasbi dari Kasbi tadi, winning participation itu pasti akan kami lakukan sebagai bahan merekonstruksi, termasuk penguatan lembaga-lembaga pelatihan, sehingga ekosistem di dalam menciptakan SDM yang memenuhi kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lebih baik. Saya kira itu menjadi bahan Komisi 9 untuk melakukan pengawasan dengan Pak Menteri di rapat-rapat kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Mas Biko, silakan. Singkat saja, Mas. Ya, tentu kita tidak ingin berharap kasus yang serupa terjadi kembali di Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Tidak ingin saya katakan sebagai sebuah tradisi korup, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di kasus ini, bagaimana ada pengelabuan rekening dan lain-lain, rasanya ini perlu segera dilakukan perubahan secara radikal gitu kalau saya bisa katakan, atau bahkan reformasi di kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri. Perlu dilakukan assessment gitu ya, gimana celah-celah yang kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan dari situ gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu ada reformasi di birokrasi gitu ya. Rasanya ketika penempatan orang terlalu lama di satu posisi tertentu tanpa ada evaluasi dan pengawasan yang jelas, ini berpotensi membuat terjadinya praktik-praktik korup itu. Nah, yang ketiga, bagi KPK tentu saya kira kalau dari pernyataan yang kemarin disampaikan dan juga apa yang kita lihat hari ini, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain ataupun pihak yang diduga mendiamkan atau mengetahui peristiwa ini sejak lama. Maka penting melakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk juga melihat kemana aliran dana dan aset trafficking yang itu dihasilkan akibat. Gitu Mas Doni. Ya, baik. Padahal kita sudah ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai level menteri loh untuk mereformasi birokrasi. Mas, apa yang disampaikan kepada pemerintah? Silakan. Ya, terkhusus dengan Pak Menteri, karena juga kalau dari profilnya juga ahli K3 juga. Ya. Dan juga artinya terkait dengan K3 ini memang harus dilakukan pengawasan secara ketat. Baik di industri manufaktur, lalu kemudian di industri pertambangan, dan juga di perkebunan sawit. Dan mereka butuh perhatian secara khusus dari pemerintah. Sekaligus kepada Pak DPR semuanya, nasib kaum buruh ini memang harus diperhatikan, terutama dari segi aturan-aturan atau kebijakan harus melindungi kaum buruh. Dan terutama dalam waktu yang akan datang, libatkan serikat buruh untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini adalah aturan undang-undang, sehingga kawan-kawan buruh ini tidak selalu menjadi korban dari aturan atau kebijakan yang ada. Dan yang poin penting untuk Pak Menteri, pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia ini harus dikasih arahan yang lebih konkret, supaya tadi terkait dengan korupsi, pemerasan dan lain sebagainya ini supaya tidak terjadi, tidak terulang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa dikasih obat anti masuk angin. Terima kasih. Mas Arman, silakan singkat Pak. Kalau kami dari pengusaha tentu berharap mari kita ciptakan seluruh proses yang ada di perusahaan di seluruh Indonesia itu zero incident. Artinya tidak memiliki angka kecelakaan kerja. Kalaupun itu ada saat ini, kita pastikan untuk semakin berkurang. Nah, untuk itu harapan kami kepada pemerintah, berilah kemudahan kepada pengusaha maupun tenaga kerja
untuk mendapatkan sertifikat itu yang dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas daripada standar K3 itu sendiri, karena kita ingin bahwa K3 ini semakin bisa diimplementasi di lapangan, tentu ini akan meningkatkan produktivitas, ujung-ujungnya juga nanti akan membuat pendapatan perusahaan itu akan semakin baik, dan ujung-ujungnya juga mampu mensejahterakan daripada pekerjaannya. Kalau perlu disubsidi pemerintah dong. Bila perlu menjadi pertimbangan disubsidi oleh pemerintah, karena kalau tenaga kerja kita ini lebih banyak yang memiliki sertifikat K3, maka dipastikan nanti bahwa kecelakaan kerja itu akan bisa semakin ditekan. Iya, itu lebih baik saya ngusulin, jangan dari pengusaha. Nanti terima kasih pada maunya. Terima kasih Pak Sarman, Mas Sundarno, terima kasih. Pak Edi juga Mas Biko, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Prime malam ini. Terima kasih semuanya, dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini. Tetap menyaksikan program kami di Nusantara TV. Saya Doni The Geser, sampai jumpa. Merdeka.